Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abubakar, mahasiswa pendidikan matematika kelas A, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab seorang guru. Nah, berbicara mengenai guru merupakan suatu topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan, karena guru merupakan sumber kunci keberhasilan pendidikan. Dikatakan demikian karena jika guru sukses mengajar, maka besar kemungkinan anak didiknya akan sukses pula. Sebagai pendidik, guru adalah aktor utama di samping orang tua dan elemen penting lainnya. Tanpa keterlibatan aktif guru, maka pendidikan tidak akan berarti apa-apa dan kosong dari materi, esensi, dan substansi, terutama sekali jika sistem yang baik itu ditunjang oleh kualitas guru yang inovatif, maka kualitas suatu lembaga pendidikan itu akan meningkat. Oke, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu tanggung jawab seorang guru. Tanggung jawab seorang guru dan unsur pendidikan lainnya bukan hanya sekedar dalam hal mengajar atau memajukan dunia pendidikan di sekolah di tempat ia bertugas, namun juga bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat di sekitarnya untuk ikut berpartisipasi untuk memajukan pendidikan wilayahnya. Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Tanggung jawab guru profesional ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Tanggung jawab seorang guru profesional antara lain yang pertama, tanggung jawab intelektual. Tanggung jawab intelektual ini diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penugasan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang kedua, tanggung jawab profesi atau pendidikan. Tanggung jawab profesi atau pendidikan ini diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini diwujudkan melalui kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama kolega pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, tanggung jawab spiritual dan moral. Tanggung jawab spiritual dan moral ini diwujudkan melalui penampilan guru sebagai insan beragama yang perilakunya senantiasa berpedoman pada ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya, serta tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Yang kelima, tanggung jawab Tanggung jawab guru yang terpenting adalah merencanakan, menuntut murid-murid melakukan kegiatan belajar. Guru mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Yang pertama, turut serta membina kurikulum sekolah. Sesungguhnya, guru merupakan seorang key person yang paling mengetahui tentang kebutuhan kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan murid. Yang kedua, melakukan pembinaan terhadap diri siswa atau kepribadian, watak, dan jasmani. Memopang pengetahuan kepada murid kiranya bukan pekerjaan yang sulit, tetapi membina siswa agar menjadi orang yang bertakwa atau berkarakter sudah pasti bukan pekerjaan yang mudah. Mengembangkan watak dan kepribadian sehingga mereka memiliki kebiasaan, sikap, cita-cita, berpikir, dan berbuat, serta berani dan bertanggung jawab, ramah, dan mau bekerja sama, bertindak atas dasar nilai-nilai moral yang tinggi, semuanya menjadi tanggung jawab guru. Yang ketiga, memberi bimbingan kepada guru. Bimbingan kepada murid memberikan bimbingan kepada murid agar mereka mampu mengenal dirinya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, mampu menghadapi kenyataan dan memiliki stamina emosional yang baik
sangat diperlukan, melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas kemajuan belajar. Yang keempat, menyelenggarakan penelitian. Sebagai seorang yang bergerak dalam bidang keilmuan, bidang pendidikan, maka ia senantiasa memperbaiki cara bekerjanya. Yang kelima, mengenal masyarakat dan ikut serta aktif. Guru tidak mungkin melaksanakan pekerjaannya secara efektif jikalau guru tidak mengenal masyarakat seutuhnya dan secara lengkap. Yang keenam, menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang mendasari sendi-sendi hidup dan kehidupan nasional, baik individu maupun masyarakat kecil sampai dengan kelompok sosial yang terbesar termasuk sekolah. Yang ketujuh, turut serta membangun terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dan perdamaian dunia. Guru bertanggung jawab untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Pengertian yang baik ini antara lain memiliki persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Yang kedelapan, turut mensukseskan pembangunan. Pembangunan adalah cara yang paling tepat guna membawa masyarakat ke arah kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Pembangunan itu meliputi pembangunan dalam bidang mental, spiritual, dan bidang material. Yang kesembilan, tanggung jawab meningkatkan peranan profesional guru. Bertitik tolak dari tanggung jawab guru yang telah dikemukakan di atas, maka demikian guru sangat diperlukan meningkatkan peranan dan kemampuan profesionalnya. Tanpa ada kecakapan yang maksimal yang dimiliki oleh guru, maka kiranya sulit bagi guru tersebut mengemban dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara sebaik-baiknya. Maka dari pencapaian saya tadi, tanggung jawab guru ini ada 5 kategori. Yang pertama, tanggung jawab intelektual, tanggung jawab profesi, tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral dan spiritual, dan tanggung jawab pribadi. Sekian pemaparan saya mengenai tanggung jawab seorang guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati, NIM 19050460113 dari kelas A 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah profesi pendidikan, yaitu tentang peran dan tugas pokok guru. Terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu komponen-komponen dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada peran guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada tugas pokok guru dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada permasalahan guru dalam proses pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang komponen-komponen dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, apa sih komponen pembelajaran itu? Jadi, komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Terdapat komponen dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum mengandung arti sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Kurikulum secara luas tidak hanya berupa mata pelajaran atau bidang studi dan kegiatan-kegiatan belajar siswa saja, tetapi juga segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Misalnya saja seperti fasilitas kampus, lingkungan yang aman, suasana keakraban dalam proses belajar mengajar, media dan sumber-sumber belajar yang memadai. Selanjutnya, ada guru. Guru umumnya merujuk pada pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Selanjutnya adalah peserta didik.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Dalam Permendiknas RI Nomor 52 Tahun 2008 tentang standar proses disebutkan bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran atau standar untuk mengukur prestasi belajar siswa. Kemudian selanjutnya ada materi atau isi. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan guru dalam mengadakan interaksi atau hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Nah, terdapat beberapa metode dalam pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ini merupakan cara konvensional, yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Kemudian ada metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi adalah suatu metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Kemudian, metode ini biasanya dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Kemudian ada metode demonstrasi. Ini adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara bentuk praktikum, sehingga siswa dapat melihat langsung apa yang sedang dipelajari. Metode ini biasanya lebih menarik dan membuat siswa lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Kemudian ada metode eksperimen. Nah, sebenarnya metode ini kurang lebih sama seperti metode sebelumnya. Akan tetapi metode ini itu biasanya dilakukan pada mata pelajaran sains ataupun MIPA. Kemudian selanjutnya ada metode karya wisata. Ini adalah metode belajar dengan memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu bagi siswa. Metode ini harus mendapat pengawasan langsung dari guru. Metode selanjutnya adalah metode karya wisata, yaitu metode belajar dengan memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu bagi siswa. Metode ini harus mendapat pengawasan langsung dari guru. Kemudian, komponen pembelajaran selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat, bahan, atau segala sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi pelajaran dari guru kepada murid-murid dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya masuk ke materi kedua, yaitu tentang peran guru dalam proses pembelajaran. Guru adalah faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga berhasil tidaknya pendidikan mencapai tujuan selalu dihubungkan dengan kiprah para guru. Terdapat 15 peran guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Kedua, pengajar. Guru juga berperan mengajar. Mengajar artinya mentransfer sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswa. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, pembimbing. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam hal belajar. Pelatihan yang dilakukan di samping harus memperhatikan kompetensi dasar dan materi standar, juga harus mampu memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan lingkungannya. Yang kelima, penasehat.
Seorang guru harus bertindak sebagai konsultan yang siap memberikan nasihat kepada peserta didik. Menjadi guru pada tingkat manapun berarti menjadi penasehat dan menjadi orang kepercayaan peserta didik tersebut. Peserta didik senantiasa berhadapan dengan kebutuhan untuk membuat keputusan, dan dalam prosesnya akan lari kepada gurunya. Yang keenam, model atau teladan. Sebagai teladan bagi peserta didik dan orang-orang di sekitarnya mengharuskan guru melaksanakan kode etik keguruan yang menjadi dasar berperilaku baik dalam interaksinya dengan kepala sekolah, teman sejawat, bawahan, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. 7. Pribadi. Sebagai individu yang berkecimpung dalam pendidikan, guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Ungkapan yang sering dikemukakan adalah bahwa guru bisa digugu dan ditiru. Digugu maksudnya adalah bahwa pesan-pesan yang disampaikan guru bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru atau diteladani. Kemudian 8. Peneliti. Pembelajaran merupakan seni yang dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dengan kondisi lingkungan. Untuk itu diperlukan berbagai penelitian yang di dalamnya melibatkan guru. 9. Motivator. Sebagai motivator, guru berkewajiban meningkatkan dorongan peserta didik untuk kreatif dalam belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi peserta didik tersebut malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. 10. Pendorong kreativitas. Akibat dari fungsi ini, guru senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik melayani peserta didik sehingga peserta didik akan menilainya bahwa ia memang kreatif. 11. Seorang aktor. Untuk bisa berperan sesuai dengan tuntutan naskah, dia harus menganalisis dan melihat kemampuannya sendiri. Persiapannya, memperbaiki kelemahan, menyempurnakan aspek-aspek baru dari setiap penampilan, mempergunakan pakaian, tata rias, sebagaimana yang diminta, dan kondisinya sendiri untuk menghadapi ketegangan emosinya dari malam ke malam, serta mekanisme fisik yang harus ditampilkan kepada siswa. 12. Evaluator. Maksudnya adalah guru memberikan penilaian kepada peserta didik yang merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. 13. Pengawet. Salah satu peran pendidikan adalah mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena hasil karya manusia terdahulu masih banyak yang bermakna bagi kehidupan manusia sekarang maupun di masa depan. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan tugas pendidikan yang lain, yaitu pembekalan individu agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat dan mampu memberikan sumbangan bagi kehidupan di masa depan. 14. Fasilitator. Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia, menyebabkan anak didik malas belajar. Oleh karena itu, menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak didik. Yang ke-15, supervisor. Guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Untuk itu, kelebihan yang dimiliki supervisor bukan hanya karena pengalamannya, pendidikannya, kecakapannya, atau keterampilan-keterampilan yang dimilikinya, atau karena memiliki sifat-sifat kepribadian yang menonjol daripada orang-orang yang disupervisinya. Selanjutnya, kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang tugas pokok guru dalam proses pembelajaran. Tugas khusus guru adalah yang pertama, sebagai pengajar atau instruksional, yaitu merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun dan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik atau edukator. Maksudnya di sini adalah guru mengarahkan peserta didik
pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. Yang ketiga, sebagai pemimpin atau manajerial, yaitu memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan. Selain itu, guru juga memiliki tugas beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan. Yang pertama, bidang profesi yang meliputi tugas guru untuk mendidik, mengajar, dan melatih. Kemudian yang kedua, bidang kemanusiaan, yaitu membina anak didik dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan martabat diri sendiri, kemampuan manusia yang optimal, serta pribadi yang mandiri. Kemudian yang ketiga, ada bidang kemasyarakatan, yaitu guru mengembangkan terbentuknya masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masuk ke materi keempat, yaitu permasalahan guru dalam proses pembelajaran. Guru harus mampu memahami kondisi-kondisi yang memungkinkan dirinya berbuat salah, dan yang paling penting adalah mengendalikan diri serta menghindari dari kesalahan-kesalahan. Yang pertama, mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Asumsi guru yang merasa dirinya sudah dapat mengajar dengan baik seringkali menyesatkan dan menurunkan kreativitas. Sehingga banyak guru yang senang mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Agar tidak tergiur untuk mengambil jalan pintas dalam pembelajaran, guru hendaknya memandang pembelajaran sebagai suatu sistem yang jika salah satu komponennya terganggu, maka akan mengganggu seluruh sistem tersebut. Kemudian kesalahan yang kedua adalah menunggu peserta didik berperilaku negatif. Dalam pembelajaran di kelas, guru berhadapan dengan sejumlah peserta didik yang semuanya ingin diperhatikan. Biasanya, guru baru memberikan perhatian kepada peserta didik ketika ribut, tidur di kelas, tidak memperhatikan pelajaran, sehingga menunggu peserta didik berperilaku buruk. Kondisi tersebut seringkali mendapatkan tanggapan yang salah dari peserta didik. Mereka beranggapan bahwa untuk mendapatkan perhatian, siswa harus berbuat salah, berbuat gaduh, mengganggu atau melakukan tindakan tidak disiplin lainnya. Guru perlu belajar untuk menangkap perilaku positif yang ditunjukkan oleh para peserta didik, lalu segera memberi hadiah atas perilaku tersebut dengan pujian dan perhatian. Kesalahan yang ketiga adalah mengabaikan perbedaan peserta didik, atau yang biasa kita dengar guru pilih kasih seperti yang tertera pada gambar. Setiap peserta didik memiliki perbedaan yang unik. Mereka memiliki kekuatan, kelemahan, minat, dan perhatian yang berbeda-beda. Guru seharusnya dapat mengidentifikasi perbedaan individual peserta didik dan menetapkan karakteristik umum yang menjadi ciri kelasnya. Kesalahan keempat adalah merasa paling pandai. Kesalahan ini berangkat dari kondisi bahwa pada umumnya peserta didik di sekolahnya relatif lebih muda dari gurunya. Guru merasa bahwa peserta didik tersebut lebih bodoh dibanding dirinya. Perasaan ini sangat menyesatkan karena dalam kondisi seperti sekarang, peserta didik dapat belajar melalui internet dan berbagai media massa lainnya yang mungkin guru belum menikmatinya. Dengan demikian, peserta didik yang belajar mungkin saja lebih pandai daripada gurunya. Kemudian kesalahan yang kelima adalah memaksa hak peserta didik. Akibat dari kebiasaan guru berbisnis dalam pembelajaran sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Guru boleh saja memiliki pekerjaan sampingan, memperoleh penghasilan tambahan itu sudah menjadi haknya, akan tetapi tindakan guru untuk memaksa bahkan mewajibkan peserta didik untuk membeli buku tertentu sangat fatal, serta kurang bisa digugu dan ditiru,
Sebatas menawarkan boleh saja, tetapi kalau memaksa, kasihan bagi orang tua yang tidak mampu.